Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Baik, kita akan lanjut ke tema pembahasan kali ini. Teman-teman dan sahabat semua, sebagaimana kita tahu bersama bahwa harga pakan pabrikan semakin hari semakin naik, semakin melonjak, semakin melambung tinggi harganya. Nah, sesuai dengan pengalaman, kalau memang sudah naik harga pakan, maka biasanya untuk turun itu susah, ya. Kalau lebih naik bisa, tapi turun lagi itu susah, dan itu fakta, ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan ajak untuk teman-teman bersama, ya teman-teman, untuk berpikir bagaimana cara teman-teman kemudian mengantisipasi dengan adanya lonjakan pakan pabrikan yang sangat luar biasa tinggi ini. Apakah cara teman-teman nanti akan sama dengan jurus yang akan saya gunakan atau tidak? Silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Seandainya nanti jurus dari saya ini memang sepertinya dianggap kurang cocok bagi teman-teman, silahkan dikritik, ya, diluruskan melalui komentar panjenengan semua di kolom komentar. Nah, tapi untuk saya teman-teman, ya, khusus untuk versi saya, cara mengantisipasi adanya lonjakan pakan yang luar biasa tinggi yaitu dengan cara saya selalu memberikan atau mencari pakan-pakan alternatif dari alam. Ini yang seperti teman-teman lihat ini adalah keong-keong yang baru saja saya hancurkan dan kasih makan sama entok-entok saya. Jadi saya nggak heran kalau banyak sekali komentar yang kemudian mengapresiasi cara beternak saya. Memang 70% saya mengandalkan pakan-pakan alternatif dari alam yang sifatnya murah dan banyak juga yang gratis, ya teman-teman. Nah, sehingga dengan apa yang saya lakukan ini ternyata banyak yang terinspirasi, termasuk bagaimana cara saya kemudian mengantisipasi atau mempertahankan usaha peternakan entok saya, ya, di tengah-tengah lonjakan pakan harga pabrikan yang sangat luar biasa tinggi ini, ya. Nah, tentu saja dengan ketika kita memberikan atau mencari pakan-pakan alternatif yang sifatnya gratis yang bisa kita dapatkan dari alam, itu jelas bisa meminimalisir biaya pakan, ya. Asalkan kita mau bergerak. Yang namanya cari keong itu kan tidak harus beli, ya teman-teman. Kalau kita beli keong itu kan kalau kita malas ke sawah, ya. Jadi tidak ada hadiah yang pantas untuk seorang pemalas, melainkan dia harus menanggung kerugian dalam beternak, ya. Ya, karena memang pada dasarnya ketika kita beternak entok dengan menggunakan pakan pabrikan seutuhnya, maka ya siap-siap saja teman-teman untuk menutup usaha teman-teman semua di rumah, ya. Karena sudah saya praktekkan dan sudah saya buktikan, dengan kita memberikan pakan-pakan alternatif yang sifatnya gratis, itu adalah trik jitu untuk kita bisa bertahan di dalam menjalankan usaha peternakan entok, ya. Tanpa kita mencari dan kemudian memberikan pakan-pakan alternatif yang sifatnya gratis dari alam, saya bisa pastikan, saya bisa baca keuntungan dari teman-teman ketika beternak entok hanya dengan mengandalkan pakan-pakan dari pabrikan. Sepertinya saya sudah bisa menganalisa untuk itu, ya. Jadi kalau hanya kerigan atau kerja bakti, ya, saya rasa saya adalah termasuk orang yang cukup menghargai, ya, cukup menghargai karya. Jadi kalau usaha yang kita pertahankan selama ini hanya menghasilkan keringat saja, ya, kalau menurut saya bagusan nggak usah beternak, ya. Karena kita beternak itu untuk bisnis, kecuali untuk hobi. Kalau memang untuk hobi, ya saya tidak bisa membahas, ya teman-teman. Nah, jadi cara-cara yang saya lakukan ini teman-teman di dalam mempertahankan usaha peternakan entok di tengah-tengah melonjaknya dan melambungnya harga pakan pabrikan yang tinggi, ya. Mudah-mudahan nanti bisa dicontoh oleh teman-teman di rumah, ya teman-teman, yaitu dengan cara kita rajin dan kreatif mencari pakan-pakan alternatif.
Dengan kita rajin mencari pakan-pakan alternatif ya, dari keong sawah, kemudian dari sayurannya ya, kemudian kita bisa memanfaatkan limbah pasar, itu tentu saja pasti akan bisa meminimalisir biaya pakan. Dan dalam peternak itu simpel, kita yang penting bisa meminimalisir dan bisa menekan biaya pakan, insya Allah kita akan bisa mendapatkan penghasilan ya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk DOD memang umur 1 hari sampai 1 bulan, saya tetap masih percaya bahwa pakan pabrikan ini sangat saya percaya untuk saya gunakan membesarkan anak entok usia 1 hari sampai kepada 1 bulan. Tapi selebihnya tetap kita akan gunakan pakan-pakan alternatif dari alam ya teman-teman. Tanpa kita memberikan pakan-pakan alternatif, tanpa kita topang dengan pakan-pakan alternatif ya teman-teman, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya katakan tentang hasil yang akan teman-teman dapatkan ya. Silakan dicoba sendiri di rumah bagaimana ya, kemudian keuntungannya bagaimana, kemudian hasilnya ketika kita hanya beternak entok dengan menggunakan pakan-pakan dari pabrikan. Nah, jadi cara saya sangat simpel ya teman-teman untuk bisa bertahan dalam menjalankan usaha peternakan entok di tengah-tengah harga pakan yang melambung tinggi, yaitu dengan cara kreatif untuk mencari pakan-pakan alternatif ya. Jadi pakan alternatif itu banyak, tapi yang untuk prioritas saya yaitu keong sawah dan kemudian kijing sawah, karena selain gizinya tinggi, keong dan kijing sawah juga sangat mudah untuk didapatkan. Sekian dan terima kasih.